cuacanya panas. Yang kedua, kita tidak bisa untuk masuk. Nanti kita tanyakan ke Pak Rektor, kapan Editarium UN selesai dibangun. Dan mesti Pakualan ke-10, beliau berhalangan hadir dan mengucapkan salam untuk kita semua, salam persahabatan dan salam untuk UPN Mas. Tapi pada kesempatan yang lain beliau untuk berkenan hadir. Baik, ini baksonya kita buat ringan saja, Pak. Yang pertama mungkin ke Pak Idhas dulu. Pak Didit selaku alumni FIB yang paling senior di ruangan ini dan diberi kepercayaan 2 periode memimpin UPN. Menurut Pak Didit ini kita harus tambah apa lagi dan lebih hebat. Begitu Pak. Baik, terima kasih Mas Joko. Mas Joko ini panggilannya yang familiar Mas Joat. Mas Joat, Joko Waluyo. Baik, ini para alumni ya, yang saya banggakan, baik dari angkatan ini paling tua angkatan berapa yang kamu ini? Ada nggak? Paling tua aja Pak? 79. Oh, 79 paling sepuh. Yang paling muda? Paling muda berapa? Ya, gitu ya. Baik, tadi saya dikatakan abdi di UPN ini, saya tadi masuk 79, terus ketika saya lulus dulu ada sarjana melamar menjadi asisten. Nah, dulu ada asisten. Kalau ada yang dulu ikut asisten saya dulu ada nggak? Oh ada. Ini anak ya itu. Angkatan sekitar 82 gitu ya. 82 sampai sana. Itu yang gondrong di belakang itu namanya juga Mas Didit. Plat kuning, kuning sekarang menjadi plat merah. Nah, monggo saya berdoa supaya cita-cita kita tadi seperti Pak Ketua Panitia tadi bahwa kita menyongsong menjadi UPN emas. Reongnya juga ada. Maka ini saya salut kepada Mas Parmanto dengan kegiatannya semacam itu. Ternyata Mas Parmanto itu makin lama makin muda ya. Aduh, bernos saja masih suka. Saya kesan sekali terus terang Mas Parmanto dan saya tadi Mas Ketua Kapenta yang baru ya, itu ternyata itu aslinya tetangga saya di Lempuyangan sana. Jadi seperti ini kita tidak ada yang kebetulan, ternyata hari ini kita dipertemukan itu ya juga tercatat di sananya bahwa hari ini kita bisa ketemu. Kalau tidak tercatat ya mungkin tidak mau datang. Betul itu. Jadi saya harapkan mari silaturahmi kita antara alumni ini kita giatkan terus sehingga kalau ada kegiatan begini kita bisa saling yang bisa saya sampaikan dan saya harapkan kita selalu saat ini FIB yang perjalanannya adalah perjalanan yang bagi saya adalah sudah 64 tahun merangkak. Ini yang dulunya cuma satu jurusan manajemen perusahaan, kemudian menjadi 3 jurusan. Saat ini FIB ada 3 jurusan 6 prodi dengan status akreditasi atas berkat dan doa para alumni. Ini status kita adalah 2 terakreditasi dulu, yaitu manajemen dan Dewan Akuntansi jurusan akuntansi, perpajakan, Dewan Perpajakan, dan
mudah-mudahan proposal juga bertujuan FPB mau mendirikan S3 untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, saya selaku yang membidangi atau yang menakodai, saya memohon doa dan ikhtiar kita bersama-sama, baik para senior yang akan menjadi dosen, baik para senior sebagai alumni internasional. Di samping itu, dalam kaitannya dengan pemerintahan, FPB sebagai pilot project dari UPN menjadi zona integritas, di mana zona integritas itu kita tidak wilayah bebas tidak berkorupsi, tidak berkorupsi. Kalau bebas korupsi nanti kita korupsi semua, tapi wilayah bebas tidak berkorupsi. Monggo ini FPB menjadi proyek dari UPN. Mudah-mudahan ini juga mohon dukungan dan ikhtiar para senior dan ini semua. Nah, untuk beberapa prodi ini juga di sana sudah tertulis. Tapi kita harus berikhtiar, kita juga harus bersatu padu untuk mencapai hal tersebut. Saya kira itu Pak Joko bahwa menuju Mas ini FPB juga sedang merangkak untuk mengikuti di sana. Oke, sebelum saya tutup, saya akan tutup dengan pantun. Ya. Kuda poni naik cukup. Fakultas Ekonomi, ayo kita dukung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk banyak yang unggul. 2 prodi kita sudah unggul, 1 prodi masih proses untuk jadi unggul. Dan yang mengembirakan dan berdukungan bersama adalah kita mengajukan akreditasi internasional FIBA A dari Jerman, tapi berlaku internasional. Itu sedang kita kejar, jika nanti suatu saat mungkin kita ada juga Pak ya, internasional university program. Harapannya itu ya internasional bukan ini, bukan rambut hilang yang kuliah di situ. Ini rambut agak pirang-pirang gitu. Maka sekarang Pak Rektor, Pak Bambang dulu, pokoknya Pak Rektor nanti. Pak Ketua Umum, monggo. Bagaimana harus di mana kita lakukan sinergi agar UPN Mas tercapai. Terima kasih. Saya Batu, salam sejahtera buat kita dan selamat pagi. Mohon izin Pak Dimas, Pak Didin, Pak Jatuko, Pak Joko, saya perkenalkan diri karena tidak semuanya kenal. Saya Bapak, kemudian saya masuk ekonomi tahun 1985. Tapi sebelumnya saya masuk di UPN adalah tahun 1983. Jadi saya punya 2 alumni Mas. Pertama saya 83 masuk Fakultas Teknik Perminyakan. Waktu itu, kemudian waktu itu saya ingat wali saya sekarang sudah jadi profesor, Pak Aris Buntoro, itu wali kelas saya. Kemudian di ekonomi saya doakan untuk almarhum Mas Santoso. Itu adalah seperti kakak sendiri. Kalau saya ada masalah langsung sama beliau. Kemudian saya tahun 91 lulus, kemudian saat sebelum wisuda saya sudah bekerja. Saya langsung 91 saya masuk di grup Matahari Department Store. Di sini juga ada teman-teman yang di Matahari Department Store, ada Pak Paulus, ada Pak Haji, kemudian ada kemudian dalam 3 tahun saya menjadi manajer sampai akhirnya pensiun. Saya 29 tahun mengabdi sebagai manajer di Matahari Department Store. Ini adalah menjadi satu kebanggaan. Nah, bagaimana kaitannya dengan UPN jadi kampus 50 tahun yang akan datang? Kami sebagai alumni merasakan bahwa UPN itu perlu kita tinggal adalah brandingnya, Mas. Selama ini orang sudah melihat bahwa UPN itu sudah negeri. Jadi dari plat kuning, plat merah, dan sekarang plat kuning tadi itu jadi suatu kebanggaan.
Tetapi yang kita lihat, yang saya lihat, saya merasakan hanya kondisi-kondisi secara fisik, Pak. Kondisi secara fisik ini sebagai contoh ya, ada anaknya teman saya, dia merapat Pak Joko ya, mau nyampaikan auditoriumnya akan lebih bagus ya seperti itu. Insya Allah nanti direalisasikan ya. Ini adalah dari satu kebanggaan. Kemudian branding kita masih perlu ditingkatkan kembali. Karena kita secara orang masuk UPN apa mereka berebut, anak saya juga diterima. Dua-duanya anak saya diterima di UPN. Kemudian satu waktu itu belum selesai, kemudian saya kira swasta, dan anak saya yang kedua juga diterima sekarang. Karena dia, ya, saya nggak mau anak saya kos. Alhamdulillah anak saya yang nomor 2 di UPI Paidas. Kemudian yang ketiga juga anak saya di UPI. Jadi kami bisa merasakan dan bermakna. Dan ketiga adalah KPK bermanfaat. Bersatu, dipesankan oleh tadi Pak Didi, Pak Dekan, bahwa kita harus bersatu. Dan terakhir, karena apa? KPK sendiri sudah terbentuk perangkatan. Perangkatan lebih solid dibandingkan kita mengelola secara keseluruhan. Tapi kita akui bahwa kita tidak membiarkan seperti itu. Makanya tadi kita punya jargon atau kita moto 3. Yang pertama adalah KPK bersatu. Itu KPK akan mempersatukan persaudaraan kita selama ini. Ini harus kita lakukan dulu. Ya contohnya misalnya dulu ada Pak Paulus ya. Pak Paulus kerja di Matahari, saya udah masuk duluan. Bahkan waktu itu saya sudah jadi manajer, beliau masih supervisor untuk jabatan. Jadi kalau orang Jogja, JPT ya istilah. Biasanya kan cukup dia supaya naik. Dan terakhir Pak Edas, akhirnya sampai terakhir ketika saya pegang toko di Atrium, saya kepala tokonya, yang menggantikan Pak Paulus. Jadi kaderisasi yang saya sudah nggak saya tutup-tutupi ilmu saya berikan Pak Paulus. Dan pada akhirnya beliau pun sekarang sudah diangkat dari atasan saya. Saya store manager, beliau adalah regional. Tapi saya bangga bahwa anak-anak adik-adik kita itu lebih baik daripada saya. Itu kebanggaan. Dan saya bersyukur ketika bekerja ini adalah di samping kita harus punya target dari perusahaan. Saya punya target adalah bagaimana kita harus menuntaskan dompet kita. Ya alhamdulillah asisten saya di dalam tentu semua jadi kepala itu. Ini jadi kebanggaan. Karena apa? Ya tugas kita pun seperti itu. Kita nggak akan capek itu. Tapi kita juga harus mengkader supaya adik-adik kita juga naik. Demikian juga di sini. Mudah-mudahan adik-adik kita monggo. Saya ilmu saya di dunia retail sampai sekarang masih, dan sekarang sendiri saya begitu saya sudah pensiun Pak Iras tahun 2020 saat COVID, dan sekarang saya sudah ditarik kembali di manajemen, di aset manajemen dari dulu ex Bank itu. Ini saya tambah aja, kalau Mas Bapak Edi tadi kan intinya kita harus solid, kita akan support seluruhnya untuk UPN, karena jejak sejarah itu tidak dapat kita pungkiri bahwa kita menyusu istilahnya di alma mater. UPN menyikapi UPN emas. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Para alumni senior, para rekan-rekan seangkatan yang luar biasa, angkatan saya yang kayaknya paling kompak nih Pak, baju putih semua. Para junior di Fakultas Ekonomi, pagi hari ini saya sangat berbahagia dan cukup bangga, meskipun saya sebenarnya dalam kondisi kurang terlalu fit, tetapi saya harus datang karena ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita semua bisa berkumpul di sini. Nah, temanya tadi apa Mas? Mengenang masa lalu. Iya. Ya. Ya, jadi mengenang masa lalu, menapa hari ini menyongsong hari besok. Oh ya, baik. Jadi kalau kita pilah di UPN ini, saya ini sebenarnya hanya penerusnya Prof. Didi. Ada 3, masa transisi, masa transformasi, dan masa pertumbuhan menuju UPN emas. Nah, masa transisi, kemarin waktu saya sambutan juga kayaknya ada nggak ngerti ya. Kalau saya tanya, di sini mungkin juga nggak ngerti juga. Pertama kali Fakultas Ekonomi itu namanya apa ya? Nggak tahu kan? Apa? Wah, salah. Nah, mesti nggak ada yang tahu. Kenapa sekarang usianya 8 minggu, 64 tahun?
Nah, ini kita dibuka sebagai jurusan. Setelah 3 jurusan pertama yang di kuliah perdana itu di 15 Desember tahun 58. Ya kan? Makanya 15 Desember menjadi peringatan Dies Natalis. Itu adalah kuliah pertama Akademi Pembangunan Nasional Veteran dengan 3 jurusan. Kemudian berikutnya dibukalah satu jurusan baru yang namanya jurusan pimpinan perusahaan. Nah, kadang tahu kan? Pimpinan perusahaan itu 26 Oktober tahun berapa Pak Seth? Nah, bingung kan? Oh, 59 ya? Bukan 58 itu kuliahnya. Ya, jadi ini 59 sekarang persis 64 tahun, 8 lebih. Namanya jurusan pimpinan perusahaan. Nah, setelah itu terus mengalami transisi dari perguruan tinggi yang di bawah Kementerian Veteran ya, di bawah Kementerian Demobilisasi Transmigrasi, di bawah Departemen Pertahanan, terus berubah. Kemudian menjadi swasta, ya, yaitu kelembaganya. Tapi ini kelembaganya itu kemudian menjadi berbagai swasta, kedinasan ke swasta, kemudian menjadi negeri. Jadi, nah transformasinya itu cukup jelimet. Ada transformasi di bidang aset, di bidang keuangan, di bidang sumber daya manusia. Nah, ini terus bertransformasi. Sekarang transformasi di bidang SDM dan aset ini belum selesai, Bapak-Ibu sekalian. Nah, teman-teman semua, maka mari kita support. Nah, tetapi kita tidak boleh terhenti pada soal transformasi. Kita harus bersama transformasi ini harus terus tumbuh. Kalau dalam teori-teori perubahan itu berubah ya, dibalik pertumbuhan, transisi, transformasi. Tetapi kita transisi, transformasi ke pertumbuhan menuju UPN emas. Nah, cukup menarik meskipun kita harus mentransformasikan beberapa sumber daya yang juga belum selesai, tetapi sekarang kita harus segera menuju UPN dengan kinerja tinggi yang tadi disebut dengan UPN emas. Apa sih UPN emas itu kemudian? Nah, UPN emas itu salah satu cirinya adalah kita harus memenuhi banyak unsur kriteria pemeringkatan maupun yang internal. Satu, kita ditarget untuk memiliki kinerja layanan yang bagus dalam bentuk 10 indikator kinerja utama di bidang layanan. Yang kedua, kita harus memenuhi target kinerja 4 kinerja keuangan, rasio operasional yang baik, pendapatan non-dijar yang tinggi, pendapatan total badan hukum yang tinggi, dan modernisasi kampus. Itu tuntutan dari Kementerian Keuangan. Kemudian Bepometrik, kita juga punya tuntutan, targetnya harus tinggi. Sekarang kita take down, turun drastis karena ternyata kita kena penalti. Ada banyak prodi dan fakultas itu yang menaikkan unsur-unsur dalam perhitungan Bepometrik itu yang sebenarnya dilarang oleh Bepometrik. Sehingga untuk sementara kita turun, tapi kita pastikan Januari akan naik, dan itu kita benahi. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang Green Metric. Green Metric. Ini juga luar biasa, baru kita upload kemarin. Dan kita tahun depan sudah diminta untuk menjadi host dari Green Metric. Ini parameternya banyak sekali. Ini kira-kira indikator Green Campus. Banyak sekali, nanti kita mau supportnya. Kemudian kita juga harus masuk peringkat PIS. Ini juga International Education indikator internasional itu ada banyak sebenarnya. Selain tadi ada Bepometrik, kemudian ada TIS, kemudian ada masuk BUS, buat University Ranking, kemudian beberapa peringkat yang lain. Nah, target kita adalah setelah kita transisi, kita batasi sampai akhir tahun ini harus selesai. Transformasi harus selesai di awal tahun 2024. Seluruh sumber daya selesai.
Kemudian kita memasuki pertengahan 2024, kita harus mencapai kinerja unggul. Kalau nanti teman-teman bisa keliling, kita sedang bangun laboratorium riset terpadu, kemudian kita sedang akan deklarasi di DIES nanti, itu adalah mega center untuk berkontribusi target capaian 1 juta barel untuk produksi minyak dan net zero emission di tahun 2060. Jadi kita tergabung dalam IOG, Indonesia Oil and Gas Strategy, bersama SKK Migas untuk mencapai target 1 juta barel dan net zero emission 2060. Kita juga berkontribusi untuk pembangunan IKN melalui pembangunan laboratorium riset terpadu. Nah, kita sangat berharap ke depan, selain kita punya keunggulan yang masuk peringkat-peringkat, tetapi kita punya penciri. Jadi UPN Emas harus terdiferensiasi, punya mission diferensiasi, mission differentiation. Kita tidak perlu harus sama dengan UGM, karena kita punya penciri keunggulan yang berbeda. Itu yang didorong juga oleh kementerian. Nah, bagian dari keunggulan kita dari sisi akademik, kita terintegrasinya bidang minerba dan migas untuk tersupport oleh seluruh program studi, tetapi kita juga harus punya penciri sebagai kampus yang diwariskan oleh para pejuang. Itu adalah kampus bela negara. Itu yang harus terus kita gelorakan. Makanya kita satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang meletakkan bela negara sebagai ciri pelaksanaan tridharma dan ada di dalam peraturan presiden. Nah, ini yang harus kita support. Nah, untuk itu tentu kami di UPN tidak bisa bekerja sendiri. Untuk tidak bisa bekerja sendiri, kami mohon dukungan para alumni semua yang ada di sini maupun yang belum ada di sini untuk bersama-sama mentargetkan tercapainya UPN Emas. Apa yang kita lakukan sekarang? Besok hari Senin kita akan didatangi tim dari Jakarta dan kita sudah dimasukkan dalam perguruan tinggi yang segera masuk menjadi badan hukum, dan kita mentarget tahun 2025. Nah, tetapi ada syarat yang harus kita penuhi, 4 kelompok persyaratan. Yang pertama itu adalah akreditasi unggulnya harus 60%. Nah, kemudian akreditasi institusi diupayakan A. Ya, kemudian tata kelola keuangan harus BTP minimal 2 kali. Nah, kemudian visible dari sisi keuangan. Nah, ini menarik dan kami berterima kasih pada Pak Dekan yang telah mensupport persyaratan capaian atau target menjadi badan hukum itu dengan menyumbang 2 program studi terakreditasi unggul. Kalau yang kedua, tepuk tangan Pak Dekan dulu. Artinya dari 2 program studi S1, kalau misalnya yang 2 itu sudah unggul, nah ini artinya, ini karena yang dihitung cuma S1 ya. Kalau semua sama dengan Fakultas Ekonomi, 2 dari 3 program studinya itu adalah akreditasi unggul, maka UPN memenuhi syarat untuk menjadi badan hukum. Nah, sayangnya fakultas yang lain belum. Nah, FTI belum ada yang unggul, FTM 2 yang unggul mau masuk 3. Nah, ini embrionya Fakultas Ekonomi yang utama. Maka saya selamat sekali lagi untuk Fakultas Ekonomi. Nah, kemudian syarat yang lain kalau tidak unggul itu adalah akreditasi internasional. Dan untuk tahun ini kita target tahun 2024 awal 2 fakultas seluruh prodinya terakreditasi internasional. Itu adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, jadi kita sudah hitung-hitung, kita target kita akan mencapai 2 kali BTP tahun 2025, kemudian terakreditasi 60% di tahun 2025, kemudian kinerja keuangan baik di tahun 2025. Maka saat itulah kita masuk menjadi perguruan tinggi badan hukum dan kita menjadi lebih fleksibel, lebih akomodatif, lebih kuat untuk meningkatkan layanan baik dari sisi kualitas, kuantitas maupun jenis layanan yang kita berikan. Sekali lagi mohon supportnya untuk kemajuan UPN Veteran di Jakarta, dan saya percaya teman-teman alumni punya komitmen, punya dedikasi untuk terus berkontribusi pada institusi yang kita cintai ini.
Ya, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini Pak Dekan dan teman-teman semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan untuk membesarkan Fakultas Ekonomi dan sekaligus membesarkan UPN Veteran Yogyakarta. Ini tadi dibesani pantun Pak Dekan, pantun terakhir. Jadi bersama kakak mencari bakmi ya, karena sering di Jogja. Bakmi dibeli di warung paman. Sewindu reuni alumni ekonomi. Jaga silaturahmi bersama teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih para narasumber semua. Dan ini khusus bakso ini tidak dibuka tanya jawab. Nanti tanya jawabnya di bawah saja sambil ngincipi angkringan sama bakso sama mie gitu ya. Baik, sekali lagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis menjadi lebih baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, nggak bisa tanyain lebih detailnya ya. Iya, tapi nggak salah loh. Iya. Makanya kita nggak boleh di pojokan, agak ke tengah katanya. Kan saya kan gede banget soalnya. Oke, baik. Pak, ini udah ada yang siap-siap ini dari Paduan Suara Mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Pasti namanya sih, paduan suaranya namanya ada namanya kan ini ya. Oh, kita harus panggil dulu sebelumnya. Ya, Bu Kiki ya, ini Bu Kiki. Halo